antara watak manusia. Ada akhlak itu hanya ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Di antara akhlak terpuji itu apa? Berkata-kata yang baik, berkata yang jujur. Kebalikan, kalau berkata jujur itu terpuji, maka kebalikannya adalah tercela, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, di jelang asar adalah waktu ngantuk-ngantuknya. Tapi andekan kalau tidur habis zuhur, maka ini sudah kita seger kalau bangun. Setiap kali kita memulai pertemuan, selalu saya awali dengan membaca tasbih. Namanya Pak Wahid. Pak Wahid. Ya, Pak Wahid. Pak Wahid. Ya. Pak Ustadz Wahid Ya, ya. Pak Ustadz Wahid. Selalu saya awali dengan membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu kalau kemudian kita ambil di dalam kitab Dardir Mi'raj, itu adalah pesannya Nabi Ibrahim kepada Kanjeng Nabi Muhammad saat Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj, dinaikkannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sebelum sampai di Sidratil Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad disinggahkan di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit ke-7, saat itu Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Saat ditemukan dengan Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa tanah di surga sangat luas. Ajari umatmu untuk gemar menanam pohon di surga." Maka kemudian Nabi Muhammad bertanya, bagaimana caranya untuk menanam pohon di surga? Maka Nabi Ibrahim berpesan, ajari buat umatmu untuk memperbanyak membaca tasbih. Apa bacaan tasbih itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap kali satu tasbih, maka ditumbuhkan pohon di surga. Pertanyaannya, mengapa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah akan tumbuh tumbuhan di surga dengan suburnya? Maka mari kita gali satu persatu. Alhamdulillah itu adalah kalimat tahmid. Alhamdulillah itu adalah kalimat tahmid. Apa itu kalimat tahmid? Kalimat memuji Allah, yang artinya alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kalau segala puji itu hanyalah milik Allah, maka kalau segala puji adalah itu Allah yang maha kuasa, maka manusia ini adalah ciptaan Allah. Kalau Allah maha terpuji, maka manusia akan dikenai sifat yang tercela. Sekali lagi, manusia dikenai sifat yang tercela. Kalau manusia sadar bahwa manusia itu punya sifat yang apes, yang kemungkinan bisa berbuat dengan perbuatan yang membuat manusia tercela, maka dengan memuji Allah, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang menghindarkan sifat-sifat yang tercela. Apa sifat-sifat yang tercela? Hasud, iri, dengki, dendam, marah, menyakiti orang. Maka segala perbuatan-perbuatan
yang menyakiti orang secara langsung maupun tidak langsung itu akan menyebabkan diri kita tercela. Contoh, ada orang misuan, kira-kira seneng nggak? Seneng nggak kalau ada temannya suka meso? Tahu meso? Ngomongi kasar, ngomongi gatelno ati, ngomongi medesno kuping. Kira-kira seneng nggak? Nggak seneng kan? Kalau ketika ada orang berkata kata kasar, kalau ada orang berkata-kata suka ngatelno kuping, maka ketika kita berkata-kata, tentu kita akan memilih kata-kata yang menyenangkan. Maka manfaatnya apa? Dengan memuji Allah, bahwa segala puji adalah milik Allah, maka di situ terkandung doa. Jikalau aku memujimu ya Allah, dan engkau maha terpuji, maka bimbinglah diri ini untuk menjadi orang yang terpuji. Kalau kita berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang terpuji, maka kita akan bekerja, berusaha, berjuang untuk menjadi orang yang terpuji. Kalau kita berjuang untuk menjadi orang yang terpuji, maka kita akan menghindarkan sifat-sifat yang tercela. Sehingga ada akhlak. Apa itu akhlak? Perilaku manusia. Ada watak manusia. Ada akhlak itu hanya ada dua. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Di antara akhlak terpuji itu apa? Berkata-kata yang baik. Berkata yang jujur. Kebalikan, kalau berkata jujur itu terpuji, maka kebalikannya adalah tercela. Bohong. Dusta. Berkata-kata yang baik, maka kebalikan berkata-kata yang baik adalah berkata-kata yang jelek. Kalau berkata yang baik itu adalah sifat terpuji, maka berkata yang jelek adalah sifat tercela. Maka dengan subhanallah, maha segala puji hanyalah milik Allah, maka bimbinglah hamba yang lemah ini untuk berusaha menjadi orang yang terpuji. Kalimat tahmid ini adalah kalimat yang senantiasa diucapkan ketika memperoleh nikmat. Dapat uang, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dikasih sesuatu, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Habis makan sesuatu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis buang air pun tetap baca alhamdulillah. Cuma ada tambahannya, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Apa maknanya? Kalau orang habis berak, habis kencing, maka bacanya alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ayo tirukan. Alhamdulillah. 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 Alladzi adhaba anil adza wa afani. Tahu apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah. Alladzi, zat yang telah adhaba, yang telah menghilangkan, anni dariku, adza dari sakit, wa afani dan memberi aku sehat. Kira-kira kenapa? Habis kita kencing, habis kita berak, kemudian kita membaca itu. Pernahkah di antara saudara-saudaraku ini kencing anyang-anyangen? Tahu anyang-anyangen? Kencingnya titik-titik tapi terus menerus. Panas nggak? Siapa yang pernah anyang-anyangen? Ya apa rasanya anyang-anyangen? Halo? Ya apa rasanya anyang-anyangen? Sakit? Ya apa rasanya anyang-anyangen? Pernah anyang-anyangen? Ya apa rasanya? Kencingnya sedikit-sedikit tapi sakit kan? Sekarang di antara saudaraku ini pernah kalau berak bedegelen? Apa bedegelen itu? Ngengei atos, kotorane atos, metune susah. Ngeden sak kuat-kuate gak metu-metu. Pernah? Ya apa rasane? Loro kan? Sakit enggak? Makanya ketika kita bisa kencing dengan lega, berak dengan lega, maka itu patut disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, segala puji milikmu.
Alladzi, zat yang telah. Alladzi, zat yang telah adhaba, yang telah menghilangkan ani dariku, al-adza dari sakit, wa'afani dan memberikanku sehat. Maka inilah tanda bahwa segala sesuatu yang enak yang Allah berikan kita syukuri. Maka wujud syukur dengan membaca alhamdulillah, yaitu kalimat tahmid. Alhamdulillah itu adalah kalimat tahmid. Itu alhamdulillah. Tapi sebelum membaca alhamdulillah, kalimat tasbih baca subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari subhanallah, maha suci Allah. Kata maha suci Allah itu namanya kalimat tasbih. Fungsinya kalimat tasbih adalah bahwa Allah maha suci. Kalau Allah maha suci, manusia kotor. Bagaimana supaya kita tidak kotor? Kotor oleh perbuatan dosa kita, kotor oleh perbuatan buruk kita, maka kita mensucikan dengan amal yang baik. Termasuk ini terdengar azan sholat asar. Ini adalah dalam rangka membersihkan, mensucikan jiwa kita dari perbuatan yang perbuatan yang dosa. Kita ambil wudhu. Wudhu itu adalah secara badan adalah mensucikan kita dari hadas kecil. Tapi secara batin ini adalah dalam rangka mohon disucikan diri kita dari dosa. Sholat pun begitu. Sholat yang kita kerjakan ini pun secara perbuatan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka secara batin ini adalah mohon ampun atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Jikalau sholat kita diterima, maka dosa kita pun akan diluruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi pakaiannya yang masih belum suci, silakan ganti sholat. Nanti sholat di masjid, di serambi. Sekali lagi, yang bajunya sudah suci silahkan ambil mukena. Selanjutnya kita sholat asar berjamaah. Yang belum, yang masih kotor-kotor, yang belum mandi silahkan mandi. Saya kira itu. Kita akhiri dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.